Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas suatu aplikasi otomatisasi perkantoran ya, aplikasi Office. Nah, yang akan kita bahas ada 3 hal ya. Yang utama ada Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, kita akan khusus membahas terkait aplikasi Microsoft Office. Di aplikasi Microsoft Office itu bukan hanya ada Word, Excel, PowerPoint ya, tetapi ada Microsoft Publisher, Microsoft Access, dan seterusnya ya. Tapi yang akan kita bahas dalam perkuliahan literasi teknologi informasi itu ada 3 hal ya, 3 aplikasi saja, Word, Excel, dan PowerPoint. Kenapa? Karena yang sering digunakan ya secara umum oleh mahasiswa atau oleh orang-orang di perkantoran itu 3 aplikasi ini. Nah, ada Microsoft Word, fungsi utamanya selaku pengolah kata ya, itu fungsi utamanya. Terus Microsoft PowerPoint, fungsi utamanya untuk pengolah data presentasi atau bahan presentasi. Dan satu lagi Microsoft Excel, fungsinya untuk pengolah angka. Nah, dari ketiga aplikasi ini nantinya akan menghasilkan suatu output yang bisa dimasukkan sebagai kategori e-book nantinya. Contoh, kalian bikin konten cerita. Nah, konten cerita berupa majalah, komik gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu bisa dijadikan e-book. Nah, pertama di sini yang akan dibahas itu terkait Microsoft Word. Kalian harus tahu dulu apa sih ya yang ada dalam tampilan Microsoft Word. Kebetulan saya ngambil template ini dari template Office 2010 ya. Template Office 2010 di internet juga banyak ya template-template untuk Office seperti itu. Nah, saya ngambil dari internet juga. Kebetulan saya di sini menggunakan Office-nya Office 360 ya, bukan Office 2010, Office 2016, Office 2020. Jadi tampilannya sedikit berbeda seperti itu. Ya, kalau saya ngambil template yang dari bawaan PC saya ini takutnya berbeda dengan tampilan yang ada di laptop kalian masing-masing. Makanya saya ambil yang 2010 saja. Yang secara umum bisa mengakomodir yang 2007 mengakomodir ke 2016 atau 2020. Nah, di sini ada istilah-istilah yang namanya tab, ada ribbon, ada title bar, rules, help, dan seterusnya ya. Ini harus kalian tahu ya, apa sih yang di tulisan file ini, home, insert, terus di bawahnya ini ada gambar-gambar, ada simbol-simbol tertentu, apa itu namanya, terus ada sekat-sekat, kenapa disekat-sekat. Nah, kita harus paham. Di bawah di sini ada status bar yang menyatakan jumlah kata yang sudah kalian tuliskan. Ada berapa kata gitu kan yang sudah ditulis sama kalian. Terus ada view button, zoom, dan seterusnya. Nah, harus paham ya, tadi di yang paling atas ini ada terkait file ya, home, insert, desain, layout, dan seterusnya. Itu merupakan suatu menu ya. Ini menu yang dikatakan menu. Terus di bawah menu ya, keseluruhan ini ya yang saya tandai kuning itu namanya ribbon. Tuh. Nah, dalam ribbon dikategorikan atau ada proses pengelompokan tertentu ya. Dalam ribbon dikategorikan atau proses pengelompokan tertentu. Contoh, ketika kalian klik home, ada beberapa pengelompokan yang diberi sekat sama aplikasinya. Oh, yang ini gitu kan, ada yang ini
yang ini dan seterusnya. Nah, ini ada clipboard, font, paragraf. Nah, itu perbedaan. Nah, itu dikatakan grup tertentu seperti itu. Untuk di menu home. Nah, pada menu home ini ada beberapa ya. Secara umum ada grup clipboard ya. Ada dalam menu home ya. Ada grup clipboard, ada grup font, ada paragraf, ada style, ada editing. Clipboard biasanya untuk melakukan format tulisan ya yang sama dengan format yang sebelumnya. Jadi kalian misalkan pada paragraf A formatnya pada paragraf A dengan style normal, misalkan kalian mau ngetik di paragraf B, stylenya harus sama dengan yang paragraf yang atasnya, tinggal pakai format painter. Atau dalam clipboard itu melakukan proses copy paste ya, manipulasi data. Meskipun ada shortcut yang biasa kalian pakai ya, seperti itu. Misalkan copy, kita Ctrl C, paste, Ctrl V dan seterusnya. Terus ada grup font, di dalamnya terkait konfigurasi jenis tulisan, ukuran gitu kan, warna. Terus ada paragraf. Paragraf itu untuk membuat suatu paragraf lebih menarik dengan posisi center, left, right atau justify seperti itu. Terus memberikan suatu paragraf tertentu warna. Nah, ada ya seperti itu. Style tadi saya sebutkan, style itu memberikan suatu style tertentu terhadap tulisan atau paragraf tertentu. Editing fungsinya untuk melakukan proses pencarian atau melakukan replace data atau replace kata. Contoh ada yang misalkan tulisan yang salah, yang typo, kalian searching saja mau diganti ke tulisan yang benarnya. Nah, pakai fungsi replace seperti itu. Terus di menu insert ya ada page, tabel, ilustrasi, link, header, text, simbol. Nah, nanti kita akan coba ya di pertemuan selanjutnya kita akan mengimplementasikan aplikasi Microsoft Word. Tetapi tidak akan saya jelaskan secara keseluruhan satu persatu fungsinya. Tapi yang akan saya jelaskan itu akan kita coba implementasi itu fungsi-fungsi yang biasa digunakan di aplikasi perkantoran atau yang biasa digunakan dalam membuat suatu laporan tertentu seperti itu. Ya, contoh kalau misalkan membuat link ya tidak akan saya bahas terlalu dalam ya itu. Terus ada menu page layout ya, ada menu theme ya, ada setup, page background, paragraf, range dan seterusnya. Nah, ini ada tiap grup ini punya fungsi-fungsi tertentu gitu kan. Nah, kita harus paham, tahu, kalau kita mau membuat ya, misalkan kalau kita mau membuat suatu halaman tersebut ada penanda kita biar tidak biar tidak di aku sama orang lain. Kita misalkan di halaman kita itu pakai watermark ya, tanda tanda bahwa laporan itu, tulisan itu milik kita gitu, seperti itu. Nah, kita bisa bikin seperti itu. Oh, ternyata ada di page background ya, di menu page layout masuk ke page background. Nah, seperti itu kita harus tahu. Terus ada menu reference ya, tabel of content. Biasanya ini salah satunya digunakan untuk membuat daftar isi otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu repot-repot membuat secara manual. Misalkan bab 1 halaman berapa, harus nyari ke bab satunya itu halaman berapa. Terus bab 2 balik lagi manual, kadang-kala tidak rapi. Nah, dengan membuat suatu daftar isi otomatis ya, kita akan
dipermudah, terus waktu lebih efisien seperti itu. Nah, salah satunya menggunakan tabel of content. Tapi syaratnya, contoh misalkan bab 1, bab 2, bab 3 stylenya harus sama. Makanya ada style gitu kan. Ada stylenya harus sama. Nah, dibuatlah style tertentu seperti itu. Maka nanti akan otomatis membuat daftar isi sendiri dengan nomor halaman yang sudah pasti seperti itu. Terus menu mailing ya, ini untuk biasanya mail merge ya. Kita ini biasa digunakan untuk membuat contoh label undangan nikahan misalkan ya. Di undangan kan ada suatu kertas kecil gitu kan, stiker tujuan undangannya ke siapa, misalkan kepada ini di tempat gitu kan. Dalam undangan ya, undangan manual, undangan nikahan kan, itu ada daftar orang-orang gitu kan, nama orang-orang yang diundang siapa aja gitu kan, namanya siapa. Nah kan kalau bikin manual itu lama dan konfigurasinya ya susah gitu, makanya ada biar cepat itu bisa menggunakan mail merge ya, seperti itu, mailing ya. Ini menu review ya, terus ada lagi menu view. Nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ada kita bahas secara umum terkait Microsoft PowerPoint. Nah, ada teknik penulisan PowerPoint ya, presentasi, bagaimana teknik dalam menulis presentasi. Pertama, harus menentukan topik yang akan kita presentasikan. Yang kedua, siapkan materi. Materinya itu berupa materi gambar, tabel, video, dan seterusnya. Tulisan ya, itu siapkan. Terus identifikasi bahan materi ya, ini harus diidentifikasi bahan materinya, buat nanti gini dilakukan proses pengurutan. Oh, materi yang di slide pertama apa sih, di slide kedua apa sih, terus di slide pertama apakah menggunakan gambar atau tidak. Nah itu ya proses identifikasi bahan materi. Terus poin penting, nah dalam presentasi usahakan jangan membuat tampilan berupa tulisan semua seperti itu. Artinya tulisannya kayak membuat laporan lah ya, full dalam satu layar ini gitu kan, semuanya tulisan. Nah itu jelek ya, lebih baik dibikin poin pentingnya saja. Misalkan contoh ini aja, contoh yang ini. Nah, teknik penulisan presentasi, bikin gambar gitu kan. Oh, topik, tentukan topik. Kalian tidak perlu dituliskan cara menentukan topik, yaitu gini, wah ditulis ya. Nah tidak perlu, yaudah ini aja gitu kan. Nah tinggal isinya kita paparkan sendiri gitu kan, sama yang presentasi. Makanya harus paham isi presentasi itu apa, kita harus paham. Jangan sampai kita bikin slide tapi kita tidak paham isinya ya. Nanti ketika kita presentasi malah jadi baca ya. Makanya teknik presentasi itu jangan membaca, tetapi kalian tahu bikin poin pentingnya. Oh, misalkan ini siapkan materi. Oh, nggak perlu dibaca lagi, nggak perlu dituliskan di sini cara menyiapkan materinya itu seperti apa, tapi cukup diucapkan sama kalian seperti itu. Terus selain yang tadi ada di sini pesan yang disajikan dalam berbagai format, tadi kan bisa dalam video, gambar, dan seterusnya. Mudah dipahami, terus dan sistematis. Sistematis itu nanti harus terlihat mana sih yang pertama gitu kan, yang urutan yang pertama apa, yang kedua apa. Jadi secara umum dulu gitu kan, basicnya dulu, terus umum, baru ke permasalahan inti, terus hasil yang terakhir solusi atau hasil seperti itu. Nah, tips membuat presentasi ini tentu ini yang harus dilakukan. Pertama, penentuan jenis huruf. Nah ini tergantung dari siapa audiens kita. Kalau audiensnya orang-orang formal, berarti nanti jenis hurufnya yang harus formal.
audiensnya anak-anak, lebih baik tentukan kira-kira tulisan ya, jenis tulisan yang menarik buat anak-anak apa, kalian tinggal cari aja gitu ya. Bila perlu kalau mau yang lebih bagus, searching di internet apa gitu kan, tinggal dimasukkan. Terus gunakan variasi warna, gambar, foto. Jadi jangan monoton tulisan-tulisan saja tag. Nah, saya ya contoh saya itu membuat presentasi ya asal-asalan gitu ya. Asal materi ada. Harusnya mungkin di yang baiknya itu seperti ini, ada warna yang bagus, gambar, foto, animasi dan seterusnya. Jadi jangan tag keseluruhan. Seperti itu. Terus yang ketiga, area tampilan frame ditulis dalam jangan melebihi ukuran. Nah, ada ukuran yang baiknya 16 kali 20 cm. Nah, ukuran standar di Microsoft PowerPoint itu sudah ini ya. Sudah seperti ini. Jadi jangan kalian bikin custom ukurannya lebih lebar lagi, lebih besar lagi, nanti itu imbasnya ketika dibikin presentasinya itu kepotong seperti itu. Tulisan atau gambar yang dipresentasikan itu bisa kepotong ujung-ujungnya. Terus yang keempat, usahakan dalam satu slide itu tidak melebihi dari 18 baris teks ya. Nah, ini ya, makanya tadi dikatakan poin pentingnya saja yang ditulis seperti itu. Terus dalam satu frame usahakan harus berisi satu topik ya. Kalau menurut saya jangan usahakan, tetapi harus ya. Satu frame itu satu slide ya. Satu slide itu ya yang dibahas hanya satu permasalahan tertentu atau satu topik tertentu. Jangan beberapa topik dalam satu slide, itu jelek ya. Contoh, saya mungkin dulu ada presentasi di untuk kedai reka di Kemendikbud ya. Presentasi itu dikasih batas waktu 5 menit maksimal. Terus jumlah slide-nya itu tidak melebihi 4 slide. Nah, bingung gitu kan. Sedangkan materi yang akan saya sampaikan kan banyak. Ya makanya dalam satu slide dibikin beberapa topik yang akhirnya ya campur aduk. Itu salah gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena ketentuannya seperti itu. Ya karena ketentuannya seperti itu, ya terpaksa ya dalam satu slide beberapa topik. Nah, untuk menghindari campur aduknya topik dalam satu slide ya, jangan tulisan ya. Gak apa-apa dalam satu slide beberapa topik, tapi jangan tulisan biar tidak pusing. Dibikinlah ya sama kalian itu berupa gambar gitu kan. Terus dibikin alur seperti apa gitu kan, topik ini masuk ke topik ini gitu kan, dibikin alur dan seterusnya. Nah, itu salah satu teknik ya, beberapa topik dalam satu slide. Beri judul jelas, terus menerapkan konsep computational thinking. Contoh dalam PowerPoint itu ada animasi kan, ada tool animasi, ada tool transisi dan seterusnya. Terus di yang 8, perhatikan komposisi warna ya, tata letak. Nah, ini warna, tata letak, kekontrasan tampilan itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan audiens. Seperti itu. Jangan sampai warna backgroundnya hitam, terus tulisannya itu warna merah gelap. Ya itu jelek sekali. Kenapa? Pertama tidak terlihat, yang kedua membuat mata menjadi lelah. Terus background yang simple seperti itu, simple itu tergantung seperti apa ya background yang simple itu. Terus ciri-ciri template presentasi yang baik. Ini template ya, bukan slide, tapi template secara keseluruhan. Template itu dari mungkin slide pertama sampai slide akhir. Ciri-cirinya apa? Ini template yang memberi ruang luas. Yang selanjutnya warna yang harmonis, paduan font yang senada dengan template, layout yang baik dan seterusnya ya. Terus ada lagi ya, ciri-ciri slide. Nah, ini slide-nya ya. Satu slide ya, satu tampilan. Ciri-ciri slide yang baik apa? Satu slide, satu pesan. Tadi satu slide, satu topik ya, yang baik. Sederhana.
Slide mudah digunakan, perkuat penjelasan, bukan mengulang pesannya ya. Terus hindari bullet dan seterusnya. Nah, itu slide yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya untuk Microsoft Excel ya. Tadi kan fungsi utamanya sebagai pengolah angka ya. Data-data berupa angka sebaiknya ya diolah dalam Microsoft Excel ya. Ya, selain Microsoft Excel banyak sebenarnya ya aplikasi dari provider selain Microsoft, tapi yang sering digunakan, yang mudah digunakan, yang lumrah digunakan oleh kita itu pakai Microsoft Excel. Nah, nanti implementasinya kita akan coba melakukan formulasi, bagaimana melakukan penjumlahan data, bagaimana melakukan filterisasi data dan seterusnya, sampai ke membuat diagram ya, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, dari 3 aplikasi itu kita bisa bikin e-book ya. Tadi bikin laporan atau bikin cerita di Word ya, kita bisa bikin e-book. Selain dari 3 aplikasi itu, e-book itu formatnya bisa berupa tadi kan sebenarnya ya, Word masuk ke kategori teks polos. Ketika bisa dikonvert ke dalam PDF, ini bisa kan seperti itu. Dikonvert ke dalam JPG juga bisa gitu kan. Ke dalam HTML juga bisa, sama seperti itu. Nah, ini format-format untuk e-book nantinya itu ya. Jadi berupa teks polos, Word saja gitu kan formatnya, atau bisa di dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk JPG, gambar ya, bisa bentuk HTML seperti itu. Jenis-jenis e-book di sini ada buku digital, manifesto, sama konten arsip. Biasanya kalau buku digital itu karakter atau barisnya itu lebih dari 100 baris